Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Januar Safari di channel saya Water Transfer Printing Kaltim Indonesia. Oke teman-teman semua, channel ini sengaja dibuat untuk kalian semua yang selalu mencari tutorial proses karbon water transfer printing dan pengecatan kendaraan bermotor. Jika kalian suka dengan video saya, kalian bisa dukung saya dengan klik subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Dan kalian bisa like, komen, dan share video ini agar channel ini semakin berkembang sebagaimana mestinya. Oke teman-teman semua, kembali lagi di video saya yang terbaru. Nah, kali ini saya mau melakukan proses pencelupan lagi di media. Ini tutup radiator. Ini apa namanya ya? Ini posisinya ada di atas lampu belakang, di bawahnya bezel belakang, atau yang biasa kami bilang di sini bezel belakang. Nah, ini posisinya di bawah itu. Nah, kalau ini koper speedometer, kita cat dulu barangnya, baru setelah itu kita ke proses pencelupan. Oke, jadi untuk proses karbon WTP ini, apabila misalnya barangnya sudah dicat hitam bawaan motor, apakah bisa dicelup? Tidak bisa. Walaupun bisa, hasil penempelannya tidak terlalu kuat. Jadi di sini wajib kita cat ulang dulu sebelum ke proses pencelupan. Oke. Jadi saya tahunya itu dari pengalaman. Jadi apa yang ada di pikiran kalian itu sudah saya lakukan dulu. Makanya saya rekomendasikan untuk dicat ulang sebelum dicelup. Oke teman-teman semua, sebelum kita ke proses pencelupan, jadi ini barangnya masuk dari mana? Jadi ini barangnya masuk dari yang saya tunjuk. Jadi anggap aja yang di bawah layar ini adalah air. Jadi masuknya seperti ini, turun pelan-pelan. Oke, nah, jadi tidak perlu dimajukan, tidak perlu dimundurkan. Jadi masuknya seperti itu. Oke, saya ulangi lagi. Jadi masuknya seperti ini. Nah, oke. Kenapa masuknya harus begitu? Karena bagian masing-masing sudah dapat kemiringan. Jangan masukkan barang ini dari sudut ujung. Oke. Karena kalau kalian masukkan seperti itu dari ujung, maka di bagian yang saya tunjuk itu akan terjadi bolong karena mengundang gelembung udara walaupun amparannya sudah bagus. Jadi sering terjadi di situ, sering bolong. Jadi jangan sampai nyelupnya dari sudut belakang karena bisa menyebabkan udara terjebak di bagian yang saya tunjuk itu. Ingat. Jadi masuknya dari mana? Masuknya dari belakang. Jadi ini dari belakang masuknya dari mana? Dari yang saya pegang itu. Nah, kiri dan kanan. Jadi diawali masuk dari situ. Nah, jadi di sini sudah dapat kemiringan, termasuk di bagian yang berluku itu dapat kemiringan. Jadi di bagian yang berluku itu menjadi titik aman. Jadi cara masuknya seperti ini. Anggap aja di bawah layar ini adalah air. Nah, jadi masuknya turun ke bawah saja, konsisten. Jangan kalian masukkan itu maju ke depan atau sebaliknya, jangan. Jadi dia harus masuk turun ke bawah. Oke, turun vertikal tanpa harus dimajukan. Untuk barangnya ini kalian harus tahu dulu letaknya di motor seperti apa. Jadi dia letaknya berdiri seperti ini. Otomatis kita nyelupnya dari atas karena kalau dia dipasang bagian atas yang terlihat duluan. Nah, jadi masuknya seperti itu. Kalian bisa lihat di video ini. Nah, masuknya seperti itu. Oke, pelan-pelan. Nah, gitulah kira-kira. Nah, ini dari sisi lainnya seperti ini. Oke. Ya. Otomatis di bagian atas ini nanti akan terlihat rapi, tapi di bagian yang sirip-sirip itu atau insang itu nanti akan dihitamkan karena di bagian situ selahnya sangat sempit sekali. Untuk film bisa membagi wilayahnya antara atas sama bawah. Jadi di situ dihitamkan yang saya tunjuk, tapi tetap disisakan karbonnya sedikit di bagian depan. Daripada saya banyak bicara, mungkin kalian butuh pembuktian. Oke, sekarang kita buktikan. Oke, kita langsung ke proses pencelupan. Semprotkan aktivatornya perlahan saja. Di sini geraknya agak cepat ya. Perpindahannya agak cepat karena saya pakai tekanan hampir 10 PSI yang agak derasan dikit. Oke, ini proses pencelupannya seperti yang saya peragakan tadi. Jadi masuknya pelan-pelan saja karena aktivatornya tidak cepat kering. Jadi mainnya santai kita di sini. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Gimana menurut kalian? Lumayan ya.
Oke, kita langsung ke penyemprotan barang berikutnya. Jadi tetap pelan-pelan saja kita di sini. Kalian perhatikan di sini pergerakannya memang agak cepat, tidak seperti biasanya. Jadi di sini kalian bisa lihat, jadi proses masuknya itu sama seperti yang saya peragakan tadi, jadi nggak ada bedanya. Bedanya tadi kita nggak di atas air, cuma hayalan saja, tapi ini proses aslinya yang di sini. Oke teman-teman, jadi hasilnya seperti ini. Nah, kalian bisa lihat. Jadi untuk koper speedo yang di dalamnya itu disatukan aja kalau ke proses pencelupan. Jadi dia biar sejajar dengan koper speedometernya yang ada di luar. Oke. Gimana menurut kalian? Apakah hasilnya ini lumayan? Ya kalau menurut saya lumayan. Ya mending lumayan lah daripada lumanyun ya kan. Oke, ini kita lanjut lagi ke barang berikutnya. Nah, di sini pergerakannya agak cepat. Kenapa itu cepat? Karena saya pakai tekanan angin yang cukup deras daripada biasanya. Oke, nah ini kita masuknya dari belakang seperti yang saya peragakan di video awal-awal tadi. Nggak perlu dimajukan, nggak perlu dimundurkan, jadi hasilnya seperti ini. Untuk garis yang didapatkan lebih konsisten, dan untuk udara yang terjebak itu tidak ada di sini. Ini juga termasuk media lurus, jadi jangan sampai hasilnya tidak lurus, oke? Untuk mempersingkat waktu, jadi saya langsung tampilkan saja di sini proses pengekliran. Jadi di sini teman-teman, clearnya yang saya gunakan itu adalah Siken HS. Untuk perbandingannya itu 2:1:1. 2 clear, 1 hardener, dan 1 thinner. Untuk pengaplikasian clear di atas media ini saya aplikasikan sebanyak 2 lapis, tapi saya videokan ini di lapis pertamanya saja untuk mempersingkat waktu dan menghemat kuota kalian biar tidak terlalu panjang videonya. Sebenarnya saya berharap setelah proses pengekliran tadi, kita langsung review barangnya. Ternyata saya punya kendala, terpaksa video ini diperpanjang. Karena ada hal yang terjadi. Aduh, ada-ada aja. Jadi ini punya cerita tersendiri kawan. Jadi ceritanya ini meleleh di bagian sini clearnya. Jadi rencananya saya mau nge-clear ulang barang ini karena di bagian sini ada yang meleleh. Ternyata saya ngamplasnya jebol. Otomatis ini saya cat ulang, saya celup ulang, terus di clear lagi. Ya begitulah resikonya karbon WTP, atau resiko kita finishing tidak konsentrasi. Artinya di sini saya pun pasti akan pernah mengalami hal-hal yang seperti ini, nggak kalian saja. Oke, kita ini langsung ngecat karena di sini posisinya ini sudah di clear. Jadi cara nimpa catnya tidak boleh seperti kita di awal pengerjaan. Jadi tidak boleh sama seperti di awal pengerjaan. Jadi kita mainnya tipis-tipis di sini. Karena kalau yang bekas di clear, apalagi usianya cuma baru 24 jam, kalau kita timpa langsung basah itu biasanya keriting. Jadi di sini kita timpa pelan-pelan, oke? Oke, kita langsung ke proses pengecatan ulangnya. Jadi di sini saya semprotkan tipis-tipis tapi sampai nutup. Jadi tipis-tipis saja di sini, bias-bias tapi sampai nutup. Tujuannya biar di lapis kedua nanti saya timpa langsung basah, itu tidak jadi masalah. Begitu kira-kira. Di lapis pertama tadi selesai, itu barangnya langsung saya jemur selama 30 menit. Setelah itu media langsung saya timpa secara basah langsung merata ke seluruh bidang. Apa yang terjadi setelah itu? Ya aman. Oke, setelah lapis kedua selesai, jadi inilah hasilnya. Jadi kalian bisa lihat di sini. Jadi ini tinggal dikeringkan aja lagi, baru nanti kita ke proses pencelupan. Jadi ini aman dari keriting. Kadang di saat kita bekerja itu pasti ada saja hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Jadi di situ sebenarnya kita teruji secara mental bagaimana cara kita menghadapi keadaan tersebut. Ini barangnya udah kering. Oke, sekarang kita ke proses pencelupan. Ulang lagi, aduh. Oke, jadi di sini seperti biasa kita nyemprot aktivator dulu. Hasil dari pengulangan produk yang gagal, bukan gagal sih, sebenarnya sudah berhasil. Tapi kenapa proses finishing yang tidak konsentrasi membuat saya jadi hasilnya amburadul.
Kemungkinan bisa jadi disebabkan karena beberapa waktu ini saya sering menggunakan clear wanda, yang dimana clear wanda itu dia cepat kering. Nah, jadi di sini saya gunakan Siken. Jadi alhasil ya itu tadi, kalau kita pakai Siken dia tidak bisa kita aplikasikan langsung tebal. Jadi dia tipis-tipis bertahap dan keringnya juga lambat. Kalau kita keburu nafsu, yang terbiasa menggunakan clear 41 misalnya, tiba-tiba pindah ke Siken, ya pasti merasakan ya perbedaan yang sangat jauh, terutama dari pengaplikasian. Jadi untuk clear-clear seperti Siken ini ya kita harus sabar, nggak ada pilihan lain. Jadi mainnya tipis-tipis. Di sini saya aplikasikan sebanyak 2 lapis tipis-tipis tapi langsung merata, dengan jedanya pun agak panjang 30 menit karena saya nge-clearnya ini di malam hari. Sama yang kemarin juga itu di malam hari. Yang sebelum ini gagal di proses pengekliran itu kan, yang pertama itu saya nge-clearnya di malam hari juga. Jedanya udah 30 menit, tapi di lapis kedua ya saya terlalu tebal mengaplikasikannya di lapisan kedua, itu bisa jadi. Tapi kalau bicara hasil ya itu tadi, walaupun hasil pengeklirannya itu misalnya kita ketebalan ya kan, terus hasilnya itu meleleh, tapi tetap dari segi kualitas seperti daya beningnya ya kan, itu tetap namanya juga kualitas ya kan. Jadi artinya seburuk-buruknya kita nge-clear pakai Siken dengan hasil yang penuh dengan lelehan, tapi dari segi kualitasnya itu tetap terlihat, warnanya bening, kerasnya dapat. Cuma kelemahannya karena kita tidak sabar melakukan proses pengeklirannya, ya itu tadi, terjadilah lelehan-lelehan yang tidak kita inginkan. Tapi kalau dipikir-pikir sih sebenarnya bukan kelemahan. Artinya bukan kelemahan dari barang itu sendiri, kelemahannya ada di diri kita gitu. Nah, karena kita tidak sabar. Oke teman-teman semua, jadi seperti inilah hasilnya. Bagaimana menurut kalian? Kalau menurut saya sih ini sudah cukup lumayan, jadi tidak ada yang perlu saya ulang-ulang lagi. Aduh, akhirnya ini barang selesai juga. Oke teman-teman semua, video saya cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa kita di video saya yang selanjutnya. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata dalam penyampaian apapun di dalam video ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya juga manusia sama seperti kalian, bukan dewa saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.